Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Frida Aprilia dari kelompok 2 mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus. Yang pertama, untuk pengenalan dari perusahaan sendiri, yaitu kami meneliti tentang PT Sky Electronic yang beralamat di Jalan Perum Mekarsari Bogor. Untuk data-data dari mulai nomor telepon sampai email sudah tertera. Kemudian PT Sky Electronic adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan elektronik. Untuk ketentuan selanjutnya di sini bisa dilihat. Kemudian untuk kebijakan umum perusahaan, untuk periode pembukuan sendiri digunakan dalam PT Sky Electronic dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian list akun yang digunakan PT Sky Electronic menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usahanya, yaitu perdagangan umum. Kemudian untuk pembelian, setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP atau pengusaha kena pajak akan dikenakan PPN, yaitu sebesar 10%. Kemudian untuk setiap retur, pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN sebesar 10%. Kemudian untuk pengeluaran kas, penjualan dan penerimaan kas, semua sudah tertera di presentasi ini. Kemudian di sini kami meneliti yang pertama itu pembuatan mata uang, kemudian pengaturan data akun, kemudian pembuatan data pajak, data job, kategori, price level, setup master data perusahaan, kemudian transaksi-transaksi dengan menggunakan multi currency. Demikian studi kasus yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Apriawan Putra. Saya dari kelas Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan membuat tutorial setup pada aplikasi ABSS Primer versi 20. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Ada data perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan, PT Sky Electronic, alamat perusahaan, Jalan Perum Mekarsari, Bogor, Indonesia 16164. Nomor telepon 022 123 4567. Nomor PAK 022 123 4675. Emailnya sky_es@gmail.com. Adapun periode pembukuan yang digunakan PT Sky Electronic dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Jumlah bulan periode akuntansi PT Sky Electronic adalah 13 bulan. Langsung saja kita masukkan ke ABSS primernya. Kita masukkan data perusahaannya, company name, yaitu nama perusahaan PT Sky Electronic. Langsung ke addressnya, Jalan Perum Bogor. Nomor telepon 123
34567 nomornya. Emailnya terus next. Sininya udah benar, conversion monthnya bulannya kita ganti Januari. Di sini kita ganti jadi 13. Kita next. Udah benar di sininya. Next lagi. Pilih yang pertama. Next lagi. Terus kita ganti ini menjadi retail. Ini menjadi komputer killer. Langsung next kembali. Next lagi. Lalu pilih komen. Setelah data perusahaan terbuat, pada pengaturan preference-nya pilih menu setup preference, bagian tab sistemnya, klik opsi ideal in multiple currencies system wide, terus klik OK. Lalu pada opsi ideal in multiple currencies system wide akan tampil tanda checklist. Pada tab Windows, hilangkan tanda checklist. Pada opsi automatically check spelling in text field before coding transaction. Lalu pada bagian tab sales, checklist pada warn for duplicate invoice number on recorded sales. Klik button terms untuk membuat termin pembayaran. Lalu isi data termin pada kotak dialog credit terms. Isi credit terms seperti gambar berikut ini. Lanjut pada bagian tab purchase, checklist pada opsi one for duplicate purchase. Lalu order numbers on record purchase. Pada bagian tab security, klik user IDs, lalu klik tombol new, isi data berdasarkan nama pada kolom user ID. Seperti gambar ini ya. Lalu klik tombol OK. Maka user ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom user ID yang bernama Putri. Pada pembuatan mata uang, pilih menulis, lalu pilih currency. Dari daftar mata uang tersebut, atau hapus data mata uang yang tidak digunakan. Klik kanan, kali mata uang, kemudian delete currency.
mata uang rupiah kita pilih. Pada kotak dialog currency list, klik anak panah di baris United States dolar lokal atau klik tombol edit atau bisa juga ALTD. Currency kode diisi dengan kode untuk mata uang. Untuk tadi kasus perusahaan ini, ubah kode mata uang dari USD menjadi IDR. Lalu pada bagian currency name diisi dengan nama mata uang. Untuk tadi kasus perusahaan ini, ubah nama mata uang United States Dollar menjadi rupiah. Lalu pada currency simbol diisi dengan simbol mata uang. Untuk tadi kasus perusahaan ini diubah simbolnya dari US dollar menjadi RP tanpa titik ya. Lalu klik OK. Tiga. Membuat mata uang United States Dollar. Yang pertama, buat baru untuk mata uang USD dengan cara klik tombol New. Lalu isi datanya, currency kode, isi data USD, currency name-nya United States Dollar, exchange. Lalu exchange rate, isi data sebesar 14,122. Currency simbol menjadi US dollar. Lalu klik OK. Pada pengaturan data akun, yang pertama hapus akun yang tidak digunakan. Caranya, yang pertama, pada comment center pilih akun, kemudian pilih akun list. Yang kedua, pada kotak dialog akun list, pilih akun yang ingin dihapus. Contohnya pada akun 1/2120 viral Cikue akun. Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Terus yang ketiga, pada kotak dialog edit akun, klik kanan kemudian pilih delete akun. Pada bagian edit data akun, langkah-langkahnya pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Contohnya mengubah nama akun Cikue akun menjadi cash IDR. Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Yang kedua, pada kotak dialog edit akun, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Lalu klik tombol OK. Edit data akun yang lainnya seperti cara yang tadi, dan ini adalah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Eva Narulita dari Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan membuat tutorial setup pada aplikasi ABSX Primer versi 20. Berikut adalah langkah-langkahnya. Selanjutnya, kita akan membuat data akun baru. Berikut adalah data-datanya. Langkah yang pertama, pada kotak field akun list pilih tombol new. Kemudian pada kotak edit akun untuk save profil pilih option detail. Kemudian pilih tipenya bank. Kemudian nomor akunnya 12120. Nama akunnya Casey Leslie. Pada tab detail pada kolom currency ubah menjadi USD, kemudian klik use currency. Pada case USD exchange, klik edit, ubah tipe akun menjadi bank. Klik OK. Untuk pembuatan data akun lainnya bisa dilakukan dengan cara sebelumnya. Dan ini adalah hasilnya. Untuk pembuatan akun mata uang IDR, pertama pada menulis pilih currency. Kedua, pilih mata uang rupiah atau lokal, kemudian klik tombol edit. Selanjutnya, buka akun reusable akun. Akun-akunnya sudah sesuai. Selanjutnya, buka reusable akun. Dan akun-akunnya juga sudah sesuai. Klik tombol OK. Selanjutnya, pembuatan akun mata uang USD. Kemudian buka menulis, pilih currency. Pilih mata uang unit dolar, kemudian klik tombol edit. Pada reset table akun, aset akun ubah menjadi $, USD. Dan akunnya, ada nomor akunnya 12210. Di bank akun ubah menjadi cash USD. Nomor akunnya sudah sama. Dan checklist semua kolom yang ada di clickable akunnya. Nomor akun yang pertama 45000. Yang kedua 22600. Yang ketiga 5300. Yang terakhir 46000. Dan kemudian klik tombol OK. Pada payable akun ubah menjadi liability akunnya ubah menjadi creditor USD. Di bank akun juga ubah menjadi cash USD. Checklist semua kotak-kotak
yang ada di dan rubah nomor akunnya. Yang pertama 61700, yang kedua 12620, yang ketiga 61600, dan yang terakhir 6180. Dan kemudian klik tombol OK. Untuk pembuatan data pajak, kode pajak yang dipakai oleh PT Sky Electronic adalah PPN sebesar 10%. Langkah-langkah untuk pembuatan data pajak. Pertama, pilih menulis, lalu pilih record. Pada tampilan record list, double klik garis pajak PAT atau klik tombol edit. Record diubah menjadi PPN dan description berubah menjadi pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Lalu klik tombol OK. Selanjutnya, untuk pembuatan data job, daftar job yang perlu dibuat, P yaitu produk dan J adalah jasa. Langkah-langkah pembuatan data job. Yang pertama, pilih list, kemudian pilih job, dan klik tombol new. Job numbernya P, job name-nya produk. Lalu klik tombol OK dan klik new. Job numbernya G, job name-nya produk. Oh, jasa. Klik tombol OK. Untuk pembuatan data kategori, L-nya untuk lokal, O-nya oversize. Langkah-langkahnya, pilih menulis, kemudian pilih kategori, dan klik tombol new. Kategori ID-nya ubah menjadi L, kemudian kategori name-nya ubah menjadi lokal. Klik OK dan klik tombol new. Kategori ID-nya rubah menjadi O dan kategori name-nya rubah menjadi OK. Kemudian klik tombol OK. Selanjutnya, pembuatan face level. A-nya untuk IDR, B-nya untuk USB. Langkah-langkahnya yaitu pertama, pilih menulis, kemudian pilih customize dan fill name. Setelah itu pilih face level, dan kemudian di face level name of face level A ubah menjadi IDR. Di level B ubah menjadi USB. Kemudian klik OK. Pencatatan saldo awal akun PT Sky Electronic Trial Balance Januari 2020. Datanya seperti ini. Langsung saja masuk ke aplikasi ABSS Premier-nya. Yang pertama, klik menu Setup, lalu Balances, Account Opening Balances. Sini store equipment cost-nya ada 1.350.000.000. Store equip account depend-nya pakai tanda min 317.750.000.
Lalu ada office equip at cost-nya ada 400 juta. Office equip account depan-nya minus 275 juta. Kas IDR-nya 50 juta. Cash USD-nya 1.500.000 US dollar. Cash USD exchange-nya ada 21.181.500. Bank Mandirinya 175 juta. Bank USD-nya ada 16.000 US dollar. Bank USD exchange-nya 225.936.000. Trade debtors-nya 25.500. Trade debtors USD ada 100 US dollar. Trade debtors USD exchange ada 1.412.100. Komputer 74.760.000 rupiah. Lalu ada printers 6.610.000 rupiah. Trade creditors IDR-nya 1.750.000. Trade creditors USD-nya 65 US dollar. Trade creditors USD exchange-nya 917.865. Lalu ada VAT collected 28.735.000. VAT paid-nya minus 48.700.000 rupiah. Lalu ada owner atau shareholder capital 600 juta. Owner shareholder drawings-nya minus 22.500.000. Dan yang terakhir retained earnings-nya 1.177.464.270. Setelah amount left to be allocated-nya Rp 0 rupiah, itu artinya sudah balance. Klik OK. Untuk pencatatan saldo awal piutang, di sini ada 3 saldo awal piutang, yaitu Toko Iren, Mark Electronic, dan juga Joystore. Langkah-langkahnya adalah pilih menu setup, lalu balance, lalu customer balance. Pilih jenis currency sesuai dengan data customernya. Misalkan kita akan mengisi currency-nya USD. Maka akan muncul Mark Electronic dengan card ID-nya C-002. Setelah itu, klik tombol Add Cell. Lalu, akan muncul historical cell. Yang pertama, customer name-nya, pilih Mark Electronic. Terminnya 2%, 10 net 30. Invoice-nya INVC-02. Date-nya 10/12/2019. Lalu memonya saldo awal piutang. Lalu isi total including tax-nya yaitu 100 US dollar. Tax code-nya pilih NT, job-nya P, dan kategorinya O. Setelah itu record. Maka akan tampil congratulations. Jika tampil pesan congratulations, itu artinya sudah balance. Berikut adalah hasil data saldo piutang yang sudah diinput pada software ABSS Premier, yaitu ada currency-nya USD, customer name-nya Mark Electronic dengan card ID-nya C002, dan amount due-nya 100 US dollar, out of balance-nya 0. Untuk menginput saldo piutang lainnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Ini adalah tampilan data saldo piutang yang sudah diinput untuk Toko Iren dan juga Joystore. Yaitu untuk Joystore dengan card ID-nya C-003, amount due-nya ada 6.150.000, dan untuk Toko Iren dengan card ID C001 yaitu sebesar 19.350.000.
Untuk pencatatan saldo awal hutang, yaitu ada 3 saldo awal hutangnya, yaitu dari PT Cahaya, PT Cendikia, dan juga PT Black White. Langkah-langkahnya adalah pilih menu setup, lalu balance, lalu pilih supplier balance. Pilih jenis currency-nya. Misalkan kita akan memilih currency-nya IDR, maka akan tampil PT Cahaya dengan card ID-nya V-001, amount due-nya mesti Rp0. Setelah itu, klik tombol Add Purchase, lalu isikan saldo hutangnya, yaitu supplier name-nya PT Cahaya, terminnya net 30 after IOM, PO-nya INV-01, date-nya 25/11/2019, memo-nya saldo awal hutang, total including tax-nya 1.750.000, tax code-nya pilih NT, job-nya P, kategorinya O. Setelah itu, klik record. Jika tampil pesan congratulations, artinya sudah balance. Berikut ini adalah data saldo hutang yang sudah diinput, yaitu untuk currency IDR-nya PT Cahaya dengan card ID V001, amount due-nya 1.750.000, out of balance-nya udah 0, berarti sudah balance. Untuk menginput data saldo hutang yang lainnya, bisa dilakukan dengan cara yang sama. Ini adalah data saldo hutang yang sudah diinput untuk PT Black White dan juga PT Cendikia. Out of balance-nya sudah 0, maka sudah sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiska Frida Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang opening balance untuk persediaan. Yang pertama, kita masuk dulu ke ABSS, kemudian masuk ke inventory, kemudian kita masuk ke count inventory. Di sini ada data yang sudah tertera. Kemudian kita akan masukkan data untuk openingnya. Yang pertama itu untuk SR 4. Dan kemudian kita akan masukkan untuk Lenovo yaitu 5. Kemudian untuk Asus yaitu 7. Kemudian untuk Toshiba sendiri ada 6. Sudah benar. Kemudian untuk Espon ada 2. Dan terakhir Canon ada 2. Kemudian kita adjust, continue. Kemudian kita akan cocokkan dengan account-nya. Untuk akunnya sendiri yaitu adalah 1, 2. Kita akan mencari komputer. 12310. Kemudian untuk LA-nya pun sama, yaitu 12310 komputer. Dan yang terakhir yaitu untuk PR, yaitu 12320, yaitu untuk printer. Kemudian kita akan menampilkan jurnalnya, yaitu dengan CTRL-R. Ini adalah jurnal. Untuk opening balance, kita akan OK. Kemudian setelah itu kita bisa record dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian ABSS pada transaksi-transaksi yang ada dalam PT Sky Electronic. Kita mulai ke transaksi pertama, yaitu transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 3 Januari 2020, toko Airin membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh toko Airin dengan exclude-nya yaitu PPN 10%, jobnya P atau produk, dan kategorinya itu L atau lokal. Pilih modul sales, lalu pilih enter sales, pilih menu invoice, unchecklist tag inklusif, jadi tag inklusifnya itu tidak di checklist.
Lalu pilih customer-nya itu adalah toko Airin. Ubah layout menjadi item. Terminnya sudah benar. In a given. Oke. Invoice-nya yaitu FJ0301. Tanggalnya sudah benar, 3 Januari. Toko Airin membeli 3 laptop Asus dengan kode LA03. Dengan harganya 3.389.000. Sudah benar. Lalu ia juga membeli 2 buah laptop dengan kode barang LA04. Taksnya yaitu PPN. Dan di sini total setelah pajaknya itu 20.348.900. Dan ini sesuai dengan balance due-nya yaitu 20.348.900. Dan kita bisa melihat jurnalnya yaitu dengan cara Central R. Nah, ini adalah jurnalnya. Jika sudah dikira sudah benar, kita oke. Jangan lupa jobnya diisi, yaitu produk atau P. Kategorinya yaitu lokal atau L. Lalu record. Transaksi yang kedua yaitu transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 7 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Cendikia dengan jobnya yaitu P atau produk, kategorinya O atau overseas, dengan exclude PPN-nya 10%. Yang pertama yaitu pilih modul purchase, lalu enter purchase, pilih menu bill, uncheck list stock inclusive, kita pilih suppliernya yaitu PT Cendikia, ubah layout menjadi item, dengan terminnya yaitu tadi COD. Purchase-nya yaitu FB 150101. Tanggalnya 7 Januari 2020. Perusahaan membeli 3 buah laptop dengan kodenya LA04. Harganya sudah sama dengan yang di transaksi. Jobnya yaitu produk. Dan perusahaan membeli 2 buah printer dengan kode barang
PR02. Harganya yaitu 96 US dollar. Oke, jobnya yaitu P-Produ, taksnya PPN, total setelah pajaknya yaitu 1087,35 US dollar. Sudah sama. Jangan lupa kategorinya yaitu O atau overseas. Untuk mengecek jurnalnya yaitu dengan cara Central R. Ini adalah hasilnya. Jika dikira sudah benar, kita klik record. Oke. Transaksi yang ketiga yaitu transaksi pelunasan hutang menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Black White sebesar 35 US dollar menggunakan bank USD. Pilih menu purchase, pilih pay bill, isikan nama suppliernya yaitu PT Black White. Isi akunnya yaitu dengan bank USD. Cek QNO-nya yaitu ini BK12 0101. Tanggal 12 Januari 2020. Pada kolom amount applied ini, isikan nominal yang dibayar, yaitu 35. Lalu, klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian, tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Nah, di sini out of balance-nya itu udah 0. Jika sudah, klik record. Atau sebelum mengklik record, kita bisa melihat jurnalnya yaitu dengan cara Central R. Nah, ini adalah jurnalnya. Jika sudah, kita klik record. Untuk transaksi 4, transaksi retur penjualan tanggal 15 Januari 2020, perusahaan mendapat retur dari toko Airin dengan nomor invoice FJ150102. Berdasarkan transaksi pada tanggal 3 Januari 2020 secara kredit dengan termin 2/10 N/30 dengan PPN-nya 10%, jobnya P, kategori L, dengan kode barang LA03 sebanyak 1 unit. Pilih model sales, enter sales, pilih invoice, unchecklist stock inklusif, ubah customer-nya yaitu toko Airin, ubah layout menjadi item, isikan data transaksi purchase,
dengan menggunakan tanda min. 1 unit dengan kode barang LA03. Jobnya P, taksnya PPN. Ubah kalimat pada jurnal memo menjadi sel retur. Untuk mengecek jurnalnya yaitu dengan cara Ctrl R. Ini adalah jurnalnya. Kategorinya L. Jika sudah, klik record. Kita buka sales register. Pilih tab return and credit ini. Klik tombol apply to sale. Untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS, isi data sesuai bukti transaksi. Klik mohon applied, maka akan menampilkan saldo secara otomatis sejumlah saldo dari proses retur yang sudah dilakukan. Setelah itu kita klik record. Lanjut ke transaksi 5, yaitu bukti kas masuk. Pada tanggal 18 Januari 2020, toko Airin membayar pembayaran yang pada tanggal 3 Januari sejumlah Rp16.621.000 melalui Bank Mandiri. Yang pertama, pilih modul sales, lalu klik receive payments. Isi customer-nya dengan toko Airin. Ubah deposito account-nya menjadi Bank Mandiri. ID-nya yaitu BM 180101 dengan tanggal 18 Januari. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu sejumlah Rp16.621.000. Lalu klik amount receive, kemudian klik tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Jika sudah, klik record. Lanjut ke transaksi 6, yaitu transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 21 Januari 2020, Mark Electronic membeli barang secara tunai dengan termin COD. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Mark Electronic. Dengan exclude PPN-nya 10%, jobnya P, kategorinya O. Penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, lalu klik enter sales, pilih invoice, ubah customer-nya jadi Mark Electronic, ubah layout menjadi item, ubah terminnya menjadi COD, invoice-nya yaitu FJ 2101.
tanggal 21 Januari 2020. Mark Electronic membeli 3 buah laptop dengan kode barang LA02. Harganya $250, betul. Jobnya P. Dan Mark Electronic juga membeli 2 buah printer dengan kode barang PR02. Harganya $116. Jobnya P. Taksnya PPN. Lalu kategorinya O atau overseas. Total setelah pajaknya yaitu $1.080,2. Balance due-nya sudah sama, $1.080,20. Untuk mengecek jurnalnya yaitu dengan cara Ctrl R. Jika dirasa sudah benar, klik record. Oke. Lanjut ke transaksi 7 yaitu transaksi retur pembelian. Pada tanggal 23 Januari 2020, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Cendekia berdasarkan tanggal 7 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya yaitu jobnya P kategori O, exclude PPN-nya 10% dengan kode barang LA04 sebanyak 1 unit. Penyelesaian ABSS-nya yaitu pilih modul purchase, klik enter purchase, pilih menu bill, ubah customer-nya menjadi PT Cendekia, ubah layout menjadi item, ubah term-nya menjadi COD, uncheck list tag inklusif, no purchase-nya yaitu FB230102, tanggal 23 Januari 2020. Yang dikembalikan barangnya itu sebanyak 1 unit. Jangan lupa menggunakan minus dengan nomor barangnya LA04. Dengan harganya $265,5. Jobnya P. Taksnya PPN, kategorinya O atau overseas. Untuk melihat jurnalnya yaitu dengan cara Ctrl R. Jika sudah benar, klik record. Lanjut, sekarang pilih modul purchase, lalu klik purchase register. Klik tab return and debit, lalu klik tombol receive refund. Lakukan pengisian datanya pada kotak dialog settle return and debit. Harganya yaitu $265,5. ID-nya kita pakai yang ini.
tanggalnya 23 Januari 2020. Jika sudah, klik record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestiana Rizkia Putri dari kelas Sistem Informasi Akuntansi. Di sini, saya akan membuat tutorial cara pengerjaan transaksi-transaksi dengan sistem multi-currency pada aplikasi ABSS Premiere versi 20. Berikut adalah langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya ini ada transaksi nomor 8, yaitu transaksi pelunasan piutang. Pada tanggal 24 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari toko Iren atas nomor invoice, yaitu INVC 01, sebesar 19.350.000 ke akun Cash IDR dengan ID-nya R240102. Oke, kita langsung saja ke aplikasi ABSS-nya. Yang pertama, kita masuk ke menu sales, lalu ke receive payment, ubah customer-nya menjadi toko Iren. Oke, use customer. Setelah itu, ubah menjadi, ini udah Cash IDR. Lalu di sini amount applied-nya kita tulis 19.350.000. ID-nya R240102. Tanggal 24/01/2020. Oke, ini amount received-nya, klik aja, langsung ada. Setelah itu, karena ini out of balance-nya masih 19 juta, kita klik tab supaya jadi out of balance. Setelah out of balance-nya 0, kita rekam atau record. Selesai. Oke, selanjutnya ada transaksi nomor 9, yaitu transaksi penjualan untuk jenis servis. Dina memesan jasa servis komputer sebesar 600.000 menggunakan konsep COD. Include 10% PPN, kategori L, jobnya J. Di sini nomor fakturnya yaitu FC 250104, tanggal 25 bulan Januari 2020, terminnya COD. Ini terdapat pajak ya 10%, jadi nanti totalnya ada 660.000. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi ABSS-nya. Yang pertama yaitu masuk ke modul sales, lalu enter sales. Layout-nya ubah menjadi service udah. Oke. Ininya invoice. Customer-nya namanya Dina. Oke, use customer. Terminnya ubah menjadi COD. Oke. Jangan lupa text include-nya di checklist. Deskripsinya service komputer. Akunnya yaitu service atau repair equipment dengan nomor akunnya 42500. Use account. Amount-nya 600.000. Jobnya J atau jasa. Oke, use. Untuk text code-nya PPN 10%. Nomor invoice-nya FC 250104. Tanggalnya tanggal 25/01, udah bener ya.
Setelah hasilnya seperti ini, direkod. Bisa lihat juga hasil jurnalnya, tinggal diklik aja. Ini ada salesnya, Dina. Oke. Close. Oke, selanjutnya transaksi nomor 10 yaitu transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Pada tanggal 25 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Dina untuk transaksi tanggal 25 Januari 2020 dengan nomor invoice-nya FJ250104 sebesar Rp600.000 transfer melalui Bank Mandiri IDR dengan ID-nya R250103. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi IBSS-nya. Yang pertama, masuk ke modul sales, lalu ke receive payment. Lalu, customer-nya pilih namanya Dina. Oke, use customer. Deposit to account-nya ubah menjadi Bank Mandiri IDR. Oke. Ini amount applied-nya masukkan 600.000. Oke. ID-nya ubah menjadi R250103. Tanggalnya juga ubah jadi 25 bulan 1 2020. Lalu di sini amount received-nya klik aja, langsung muncul 600.000. Karena out of balance-nya masih 600.000, kita klik tab sehingga out of balance-nya menjadi 0. Setelah itu record. Selanjutnya, transaksi nomor 11 yaitu ada transaksi pembelian kredit dengan mata uangnya IDR. Pada tanggal 26 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 kepada PT Cahaya. Berikut ini adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Sky Electronic, yaitu Lenovo Q4045 yaitu 2 dengan harga 3 juta. Yang kedua ada Canon LBP 66030. Dibelinya itu 1 dengan harga 1.355.000. Nomor purchase-nya yaitu FB260103. Jobnya P, kategorinya L, exclude 10% PPN. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi IBSS-nya. Yang pertama yaitu masuk ke modul purchase, lalu enter purchase, pastikan menunya adalah bill, suppliernya adalah PT Cahaya, ubah layoutnya menjadi item, terminnya ubah menjadi 2/10 N/30 yaitu in a given of days, diskon day-nya 10, balance days-nya 30, diskonnya 2%. Oke. Bill-nya yang pertama yaitu 2, item number-nya LA002, yaitu Lenovo, harganya 3 juta. Jobnya adalah P.
Tax code-nya adalah PPN. Tab yang kedua yaitu 1, item numbernya PR 002, Canon LBP 6030, harganya yaitu Rp1.355.000. Rp1.355.000. Jobnya P, teksnya PPN. Purchase numbernya FB 260103. Date-nya tanggal 26 bulan 1 2020. Oke, kategorinya L. Setelah itu record. Selanjutnya transaksi nomor 12 yaitu transaksi kas keluar dengan nomor referensinya BK280102 pada tanggal 28 Januari 2020. Dibayar kepada petugas Telkom sejumlah Rp2.135.000. Keterangannya membayar biaya telepon untuk bulan Januari, kategorinya L. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi ABSS-nya. Yang pertama yaitu masuk ke modul akun, lalu ke record journal entry. Setelah itu akunnya kita pilih. Di sini kita cari 64500. Telepon, use. Di debitnya yaitu Rp2.135.000. Oke. Yang kedua yaitu cash IDR itu 12110. Di kredit. Oke. Ubah general jurnalnya menjadi BK 280102. Date-nya juga ubah menjadi tanggal 28 bulan 1 2020. Memonya membayar biaya telepon. Biaya telepon untuk bulan Januari. Kategorinya L. Setelah itu record. Kita bisa melihat jurnalnya juga. Jurnalnya seperti ini. Selanjutnya transaksi nomor 13 yaitu ada transaksi kas keluar dengan nomor referensinya BK 300103 pada tanggal 30 Januari 2020. Dibayar kepada Niki sejumlah 2.400.000. Keterangannya gaji karyawan bulan Januari dengan kategorinya L. Kita langsung masuk ke aplikasi ABSS-nya.
Yang pertama, kita pilih modul account, lalu record journal entry. Setelah itu, pada akunnya, kita pilih 65130 wages and salaries. Jumlahnya berapa? 2.400.000. Lalu yang kedua yaitu 12140 atau Bank Mandiri. Di kredit 2.400.000. General jurnalnya kita ubah menjadi BK 300103. Tanggalnya tanggal 30 bulan 1 2020. Kategorinya L. Jangan lupa memonya juga tulis, yaitu gaji karyawan bulan Januari. Setelah itu, record. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa cek di sini jurnal gaji karyawan bulan Januari. Ada 2.400.000. Close. Oke, selanjutnya transaksi nomor 14 yaitu transaksi jurnal penyesuaian atau AJP. Pada tanggal 31 Januari 2020, diketahui biaya masih harus dibayarkan adalah gaji karyawan sebesar 2.500.000. Oke, langsung saja ke aplikasi IBSS-nya. Pertama, masuk ke modul account, lalu record journal entry. Pada akunnya, pilih account 65130 atau wages and salaries use account sebesar 2.500.000. Tap saja. Oke, yang kedua yaitu akun salaries payable dengan nomor akunnya 22500. Kita cari 22500. Karena di sini tidak ada, jadi kita buat saja. Klik new. New account, namanya salaries payable. Klik OK. Oke, kita cari 225. Oke, ada salaries payable use account di kredit 2.500.000 rupiah. General jurnalnya juga jangan lupa diisi, yaitu AJP strip 001, tanggalnya 31/01/2020. Memonya jurnal penyesuaian. Kategorinya L. Jika sudah, klik record. Untuk melihat jurnalnya, tinggal klik jurnal. Sudah ada ya, tanggal 31 bulan 1 2020, jurnal penyesuaian 2.500.000.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Frida Aprilia. Di sini akan memaparkan laporan dari transaksi. Yang pertama, di sini ada profit and loss, masuk ke analisis, kemudian masuk ke profit and loss. Di sini bisa dilihat dari mulai income, cost of sales, kemudian gross profit, kemudian expenses, kemudian masuk ke operating profit, kemudian other income, sampai ke other expenses. Kemudian setelah dari profit and loss bisa di close, masuk ke report untuk mencari akun transaction. Ada di akun transaction accrual. Kemudian di sini sudah diatur untuk tanggalnya dan bulannya, kemudian display. Di sini bisa dilihat dari mulai cash, dari mulai Bank Mandiri, trade debtors, kemudian sampai transaksi yang paling terakhir, yaitu transaksi yang paling akhir, yaitu adalah wages and salaries. Kemudian di sini dalam Mahir pun sudah diberikan pilihan untuk mencetak atau mendownload hasilnya dalam beberapa bentuk, yaitu seperti PDF, Excel, email, fax, dan yang lain. Kemudian kita akan melihat transaksi yang lainnya, yaitu standar balance sheet. Masuk ke standar balance sheet, kemudian klik 2 kali, kemudian display. Di sini bisa dilihat dari mulai aset, kemudian liabilitas, kemudian equity, sampai ke total equity. Di sini pun terdapat pilihan seperti PDF, fax, email, Excel, dan yang lain. Kemudian kita akan melihat dari kemudian yang selanjutnya untuk cash disbursement, kita lihat dari ini akun sebelumnya, kemudian masuk ke banking dan masuk ke transaksi jurnal, masuk ke cash disbursement. Untuk tanggalnya sudah saya atur, kemudian display. Bisa dilihat ini adalah cash disbursement jurnal. Di sini pun ada pilihan PDF, Excel, email, dan seterusnya. Kemudian laporan selanjutnya yaitu cash receipt. Di sini sudah tertera dari mulai transaction date-nya, kemudian display. Kemudian bisa dilihat cash receipt jurnalnya. Di sini ada payment atau pembayaran dari toko Iren, kemudian PT Cendikia, kemudian dari toko Iren dan Dina. Kemudian di sini saya akan memaparkan dari mulai sales, customer summary. Bisa diklik dari bagian customer. Di sini sudah diatur date from-nya, kemudian display. Di sini bisa dilihat dari Dina, dari Mark Elektronik, kemudian dari toko Iren. Kemudian masuk ke purchase supplier. Di sini sudah diatur display. Ini pembayaran dari PT Cahaya dan PT Cendikia. Kemudian di sini pun ada pilihan untuk mencetak dari mulai PDF, fax, Excel, dan seterusnya.
Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam pemaparan studi kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.